Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari R12 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan 1. Yang pertama yaitu mengenai KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku pada Undang-Undang Pajak Material, kecuali dalam Undang-Undang Pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Kemudian dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Kemudian yang ketiga, masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian yang keempat, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Lalu yang kelima, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Kemudian hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. Pengertian wajib pajak dan fiskus. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskus adalah pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Istilah fiskus acap kali digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hak-hak wajib pajak. Yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan. Yang kedelapan, hak penundaan laporan SPT tahunan. Yang ke-9, hak pembebasan pajak. Yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Yang ke-11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Yang ke-12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Kemudian kewajiban wajib pajak. Di samping berhak melakukan berbagai hal di atas, wajib pajak juga harus mematuhi berbagai kewajiban perpajakan, yaitu yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Lalu yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan dan atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Kemudian yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Kemudian yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Kemudian, hak-hak fiskus. Berikut ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh fiskus atau pejabat pajak. Yang pertama, berhak menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melakukan pengukuhan pada pengusaha kena pajak atau PKP secara jabatan. Kemudian yang kedua, berhak penerbitan surat tagihan pajak. Yang ketiga, berhak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Yang keempat, berhak
melakukan penyidikan. Yang kelima, berhak untuk menerbitkan surat paksa dan juga melaksanakan penyitaan. Lalu kewajiban fiskus. Kewajiban dari fiskus terdiri dari dua, yaitu kewajiban umum dan kewajiban khusus. Yang pertama yaitu kewajiban umum, memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantunya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban khusus. Kewajiban khusus yaitu terdiri dari yang pertama, wajib penerbitan NPWP sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah permintaan pendaftaran diterima. Yang kedua, wajib terbit NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah permohonan pendaftaran diterima. Lalu melakukan penerbitan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dalam jangka waktu 7 hari setelah permohonan pendaftaran diterima. Kemudian melakukan penerbitan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat kelebihan pajak dari wajib pajak. Kemudian melakukan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah mengajukan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak, lalu melakukan dalam jangka waktu pengambilan atau penundaan pembayaran pajak dari 3 bulan yang berkaitan dengan waktu atau penundaan surat pajak-pajak, surat keterangan pajak tambahan, dan pemberitahuan pajak, serta pengurangan pajak penghasilan dalam 10 hari. Selanjutnya melakukan pengajuan surat keputusan atas yang telah diajukan oleh wajib pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat pengajuan keberatan. Kemudian memberikan keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan juga pengurangan waktu terkait dengan pajak dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan lamaran. Lalu wajib merahasiakan dana atau informasi yang berkaitan dengan wajib pajak. Kemudian ada NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Wajib pajak, karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka dan 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Kemudian fungsi NPWP. Fungsi NPWP baik secara administrasi maupun di luar administrasi perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, memiliki fungsi sebagai kode unik, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data Anda tidak akan tertukar dengan pajak wajib lainnya. Kemudian yang ketiga, menjaga dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Lalu yang keempat, tempat untuk mengurus proses restitusi. Lalu yang kelima, NPWP memiliki fungsi menjadi dokumen penting yang menjadi syarat pembuatan kredit. Dan selanjutnya yang keenam, pembuatan rekening bank. Yang ketujuh, membeli produk investasi. Dan yang kedelapan, mengikuti lelang pemerintah. Kemudian ada NPPKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan. Perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak-hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP lebih menitikberatkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Kemudian ada fungsi dari NPPKP.
Nomor pengukuhan PKP atau NPWP memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Lalu yang kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Lalu yang ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian nomor pengukuhan PKP atau NPWP ini tertera dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya seperti nama, NPWP, klasifikasi lapangan usaha atau KLU, status usaha hingga kewajiban pajak. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.